Dulu Adam itu bisa, kalau bahasa selama ini, digoda oleh iblis. Aku gak terima itu. Gak iso Adam kok digoda iblis. Gak tergoda dia. Gak tergoda. Adam diajari langsung oleh Allah kok tergoda. Dan dia manusia perintis, manusia pertama. Dia tidak akan tergoda. Dia punya ketangguhan iman, ketangguhan akhlak dan akidah. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah iblis itu datang ke Adam dengan ekspresi malaikat, dengan kostum malaikat, dengan wajah malaikat, dengan ekspresi malaikat, dengan sopan santun dan kata-kata malaikat. Sehingga Adam yang anak baru ini belum pernah ketemu sama macam-macam, pengalaman sosialnya masih rendah, jam terbang sosialnya masih sangat rendah. Dia menyangka yang datang adalah salah satu malaikat. Dan yang dia tunjukkan ke pohon itu yang disebut pohon larangan. Saya ingin nyatakan sama Anda, di surga tidak ada larangan. Itu bukan pohon larangan, itu soal ilmu. Pohon yang disentuh oleh yang Adam didekatkan oleh iblis kepada dia adalah pohon sejatinya surga. Pohon yang tertinggi. Anda baca semua amsal-amsal Allah, semua hal itu dilambangkan oleh pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa far'un sama. Peradaban, kebudayaan, karya, semua oleh Allah diterminologikan dengan pohon. Jadi pohon yang didekati Adam itu bukan pohon terlarang, cuman pohon itu belum bisa dijangkau oleh ilmunya manusia, karena Adam cuma dikasih ilmu pada batas jasad rohani, model dunia dan bumi. Dia belum bisa menyentuh itu. Jadi jangan kesusu. Iki urusan mahasiswa, duduk urusan anak SMA. Sama dengan anak SMP langsung masuk tes, masuk universitas. Gitu loh ya. Karena tidak ada pohon larangan di surga, tidak ada larangan, tidak ada perjuangan, tidak ada barang buruk, semuanya baik. Kok itu pohon terlarang? Terlarang piye? Tapi gini tak dawakno dadi sampai esuk iki. Apa meneh tak critakno ya apa carane iblis mlebu swarga, detail. Kok iso dhek mlebu swarga wong dhek diusir nang Jawa Timur waktu itu. Iya, jadi ketika Allah mengatakan fasajadu, bersujudlah semua malaikat kecuali iblis, maka iblis dicopot jabatannya sebagai malaikat, dikasih jabatan baru yang namanya iblis. Itu jabatan, bukan eksistensi, bukan kedirian dan substansinya. Itu petugasnya Allah. Emang ada orang yang bisa bertugas melawan Allah? Kan gak bisa. Itu semua adalah petugasnya Allah. Maka dia kemudian ditaruh di bumi sebelum Adam jadi dibikin patungnya oleh Israel alaihissalam. Iblis sudah menghuni Pulau Jawa. Kenapa saya sebut Pulau Jawa? Loh, karena di situ yang harus dia jaga. Di sini ada lempung, ada tanah liat, di mana nanti Israel akan ambil lempung di sini untuk bikin tapelnya atau patungnya Adam di surga. Tapi nanti setelah di surga harus ditaruh di bumi lagi, karena Allah menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga. Ini loh, mulanya iblis dek ini. Kelak, soal lain. Kelak nanti ada berita setelah Rasulullah, ada Ya'juj, Ma'juj, ada Imam Mahdi, ada Dajjal. Dajjal sudah berkuasa, rintisannya abad 14, kemudian ada di Perancis dulu ada sebuah revolusi besar, dan itu salah satu tonggak suksesnya Dajjal. Menipu pikiran Anda, menipu ideologi Anda dan seterusnya. Kemudian penghancuran di abad 20, kerajaan Ottoman, kerajaan Islam ditawar oleh seluruh sekutu Dajjal. Kemudian berpuncak kesuksesannya adalah pada Arab Spring. Dari Arab Spring direncanakan oleh Israel, Amerika dan Arab Saudi. Menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Pakistan, menghancurkan Irak, menghancurkan Libya, Yaman, Syria sampai hari ini, dan sudah selesai sebenarnya. Artinya sudah hancur mereka. Umat Islam sudah tidak ada artinya lagi di Timur Tengah. Kekayaannya juga sudah dihabisin oleh Dajjal-Dajjal. Nah sekarang Dajjal sudah sukses karena pikiran Anda sudah Dajjalia. Dan Anda yang menolak Dajjal Sanawiyah, Anda datang ke Ma'iyah karena Anda tahu itu semua salah. Yang dibilang pencerahan sebenarnya adalah penggelapan. Maka Anda menjadi orang Ma'iyah, berarti Anda adalah orang-orang yang oleh Allah diamanati untuk membangkitkan masa depan.
Kemudian giliran Ya'juj Ma'juj, kalau Dajjal dari barat, Ya'juj Ma'juj dari utara. Ini pasukan infanteri, tenaga kerja masuk, infrastruktur masuk, semua ini Ya'juj Ma'juj. Kalau ke Timur Tengah menang, gampang. Tapi kalau kamu ke Pulau Jawa dan ke Indonesia, ke Nusantara, kamu salah sasaran. Sebab di sini tempatnya iblis. Mbahmu dewe iku. Gak apa-apa, Rinio, sakarepmu. Mau 2 pemerintahan silakan, mau menaikkan gubernur jadi presiden silakan. Tapi ilingo ya, di ini nggone iblis. Cuman iblis yang sudah ditaklukkan oleh Muhammad. Nah, mumpung iblis ini ditaklukkan oleh Muhammad dan takzim kepada Muhammad, seneng selawatan di ojo dipancing-pancing metu iblise. Engko nek metu iblise kon gak iso nglawan arek-arek iki. Iki iblis iki arek-arek iki. Dan tidak pernah ada sejarah kedahsyatan korban dan perperangan horizontal melebihi 1965 di seluruh dunia. Kon gak iso mbayangno, gak iso. Kalau itu dipancing lagi akan terjadi lagi. 65 akan terjadi lagi yang akan datang. Nek kon anjene mancing-mancing ngono, arek-arek engko Kanjeng Nabi ne nyuwun sewu kula tak ucul diluk nggih. Terus iblise sing metu. Wong jelas Nabi gak oleh-oleh. Nyambut gawe gak oleh-oleh. Wis tak ngiblise mesisan. Apalagi iblis Madura. Oke. Jadi ngerti ya soal iblis ya. Jadi asal Anda datang ke sini, Anda asal datang berkumpul di sini, maka iblis itu taat kepada Muhammad, jangan khawatir. Itu kontraknya cuma sampai hari kiamat. Dan sekarang sebenarnya pekerjaannya sudah selesai. Dan dia takzim kepada Muhammad. Kapan saja Muhammad manggil iblis, iblis datang. Iblis disuruh membukakan strategi perangnya, dibuka kepada Muhammad. Karena Muhammad bukan musuhnya. Muhammad adalah yang mengasuh seluruhnya. Menurut ya? Jadi Muhammad bukan hanya Semar yang mempunakawani Pandawa, bukan hanya Togog yang mempunakawani Kurawa. Muhammad adalah pengelola Baratarwida itu sendiri secara keseluruhan. Lagi ilmu dawa menit diterusno kapan para bi intine ngono iku. Terusno nek kon wani. Kon aja lali, aja ajane gak ro. Engko kepethuk lho lah tak mbah kula dhewe to mriki lho ya mulane wis. Kon aja macam-macam wis dikai ati aja njaluk rempel. Nggih ta mboten? Kan gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Pemiling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun ngendiko bahwa beliau kurang setuju dengan wacana yang selama ini beredar, bahwa dulu Nabi Adam bisa digoda oleh iblis. Alasan beliau tidak setuju adalah, menurut Mbah Nun, Nabi Adam tidak mungkin tergoda oleh iblis. Karena Nabi Adam itu diajari langsung oleh Allah, sehingga tidak mungkin dia tergoda. Alasan selanjutnya dari Mbah Nun adalah, bahwa Nabi Adam itu manusia perintis, manusia pertama. Sehingga dia tidak mungkin tergoda karena dia memiliki ketangguhan iman, ketangguhan akhlak, dan akidah. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan sudut pandang beliau, bahwa yang terjadi adalah iblis itu datang ke Adam dengan kostum malaikat, dengan wajah malaikat, dengan ekspresi malaikat, dengan sopan santun dan kata-kata malaikat. Sehingga Adam yang makhluk baru belum pernah bertemu sama macam-macam, jam terbang pengalaman sosialnya masih rendah, sehingga dia menyangka bahwa yang datang adalah malaikat. Poin selanjutnya adalah, menurut pendapat Mbah Nun, yang selama ini disebut pohon larangan, menurut beliau kurang tepat,
karena di surga tidak ada larangan. Menurut Mbah Nun, itu bukan pohon larangan, tapi itu soal ilmu. Jadi menurut Mbah Nun, pohon itu adalah pohon sejatinya surga. Kemudian Mbah Nun menawarkan kepada jamaah untuk membaca semua perumpamaan-perumpamaan dari Allah. Semua hal itu dilambangkan oleh pohon. Menurut beliau, mulai dari peradaban, kebudayaan, karya, semua oleh Allah diterminologikan dengan pohon, termasuk pohon keluarga. Jadi menurut Mbah Nun, pohon itu bukan pohon terlarang, cuman pohon itu belum bisa dijangkau oleh ilmunya manusia. Karena menurut Mbah Nun, Nabi Adam itu cuma dikasih ilmu pada jasad rohani modal dunia, dia belum bisa menyentuh pohon itu. Kemudian Mbah Nun mengibaratkannya dengan istilah, jangan tergesa-gesa karena pohon itu urusan mahasiswa, bukan urusan anak SMA. Atau sama halnya seperti anak SMP yang ikutan tes masuk universitas. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun mengingatkan kembali bahwa di surga itu tidak ada larangan, tidak ada perjuangan, dan tidak ada hal buruk. Sehingga rasa-rasanya kurang pas kalau pohon itu disebut pohon terlarang. Tapi menurut Mbah Nun, kalau hal ini diperpanjang, maka bisa sampai pagi hari untuk sekedar membahasnya. Apalagi kalau beliau menceritakan perihal iblis, bagaimana caranya masuk surga dengan detail. Kok bisa coba iblis masuk surga untuk menemui Nabi Adam? Wong iblis saat itu sudah diusir dari surga. Ya kali rumah manusia bisa sembarangan dimasuki. Lah surga itu rumah Allah kok bisa iblis masuk lagi, dan seterusnya. Intinya menurut Mbah Nun, kalau beliau ceritakan secara detail semua itu, maka takkan cukup waktu. Oleh karena itu, maka poin selanjutnya Mbah Nun menceritakannya dengan sekilas-sekilas saja. Yang pertama beliau kemukakan adalah, jadi ketika dulu Allah berfirman, maka bersujudlah semua malaikat kecuali iblis. Maka malaikat yang tidak mau sujud itu diberi gelar iblis. Jadi intinya dulu iblis itu malaikat. Karena enggan bersujud kepada Nabi Adam, maka kemudian dicopot gelar malaikatnya dan diberi gelar baru yang bernama iblis. Jadi menurut Mbah Nun itu hanya jabatan, bukan eksistensi, bukan kedirian dan substansinya. Dalam hal ini Mbah Nun menganalogikannya dengan bertanya begini, emang ada yang bisa melawan Allah? Jamaah tentu menjawab tidak. Kemudian Mbah Nun melanjutkan dengan ngendiko bahwa itulah sebabnya iblis ditaruh di bumi terlebih dahulu, baru selanjutnya Nabi Adam juga ditaruh di bumi. Poin selanjutnya, Mbah Nun bercerita bahwa saat iblis ditaruh di bumi, kala itu iblis menghuni Pulau Jawa. Alasannya karena di situ yang harus dia jaga. Di situ ada lempung atau tanah liat, di mana nanti Israillah yang akan Allah perintahkan mengambil tanah liat itu untuk membuat tapelnya Nabi Adam di surga. Tapi nanti harus ditaruh di bumi lagi. Karena sejak awal Allah menciptakan Nabi Adam memang untuk menjadi khalifah atau pengelola di bumi, bukan di surga. Seperti yang Allah firmankan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jelaslah sudah pada firman Allah itu bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah memberitahu bahwa dia akan menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga. Kemudian malaikat menolak dengan alasan bahwa manusia kerjaannya hanya merusak dan menumpahkan darah di muka bumi. Namun Allah menjawab bahwa Allah lah yang lebih tahu. Singkat cerita, tatkala Nabi Adam sudah Allah ciptakan, kemudian Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam. Namun ada sebagian malaikat yang tidak mau bersujud, sehingga kemudian Allah memberi gelar iblis dan mengusirnya dari surga. Poin selanjutnya, Mbah Nun shortcut kepada adegan setelah Rasulullah, di mana kala itu ada berita bahwa kelak akan ada Imam Mahdi, Dajjal, dan Ya'jud Ma'jud. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang Dajjal sudah berkuasa dan rintisannya pada abad ke-14. Di mana dulu di Perancis ada sebuah revolusi besar-besaran yang diberi nama masa pencerahan.
Dan menurut Mbah Nun, itulah tonggak suksesnya Dajjal, menipu pikiran Anda, menipu ideologi Anda, dan seterusnya. Kemudian memuncak penghancuran pada abad 20 di mana kerajaan Ottoman ditawur oleh seluruh sekutu Dajjal. Hingga Ottoman tak tersisa diluluh lantahkan. Selanjutnya kemudian memuncak pada Arab Spring. Dan menurut Mbah Nun, Arab Spring itu direncanakan oleh Amerika, Israel, dan Arab Saudi. Selayaknya abad pencerahan dulu yang ternyata justru abad penggelapan. Arab Spring pun demikian. Seolah-olah sebuah harapan manis seperti namanya Arab bersemi, namun nyatanya itu adalah sebuah penghancuran habis-habisan negara-negara Islam oleh Dajjal dan para sekutunya. Mulai dari menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Pakistan, Irak, Libya, Yaman, sampai Syria. Dan menurut Mbah Nun, semua itu sudah selesai, di mana negara-negara Islam di timur sudah luluh lantah oleh Dajjal. Tak tersisa satu pun mulai dari martabat, harga diri, dan kekayaan. Pokoknya semuanya sudah dihabiskan oleh Dajjal. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang Dajjal sudah sukses karena sekarang pikiran seluruh manusia sudah Dajjaliyah semua. Dan menurut Mbah Nun, Anda sebagai anak Naiyah adalah orang yang secara naluriah menolak Dajjal, sehingga pola pikir Anda tidak seperti cara pandang manusia modern yang susah dibolak-balikan oleh Dajjal. Sehingga Anda tidak mudah ditipu bahwa yang disebut abad pencerahan ternyata adalah abad penggelapan. Karena faktanya kerajaan Islam terhebat pada abad itu yang bernama Ottoman dihabisi oleh sekutu-sekutu Dajjal, kemudian disusul dengan Arab Spring yang ternyata meluluh lantahkan negara-negara Islam di Timur Tengah. Dan sekarang ada lagi istilah modern, globalisasi dan sejenisnya itu, yang silahkan kita lihat bersama apa itu faktanya. Faktanya adalah katanya maju, katanya modern, tapi kok rasa-rasanya malah semakin kembali jahiliyah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.